Dan saat dilihat oleh Bu Rati, anaknya Bu Rati di bagian leher itu sudah didekap kunyang. Bu Rati benar-benar histeris sampai dia nangis, ya Allah, anakku. Cuma untuk berani mendekati, kunyang itu melirik ke Bu Rati. Dan meliriknya ini, dia tidak melepaskan gigitan ke bayinya Bu Rati, ke anaknya Bu Rati, seakan-akan bayi itu terangkat dengan gigitan kunyangnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah ini tentang kisah nyata, salah satu kisah legend di Kalimantan, yaitu tentang kunyang. Nah, di kesempatan ini ada satu cerita yang itu pernah saya dapatkan itu dari channel Ngulik Misteri, dan dia pernah sempat mengirimkan cerita tersebut, tapi belum sempat saya bawakan. Dan ini di kesempatan kali ini di channel Lambe Iring ini akan saya membawakan kisah tentang bagaimana narasumber ini pernah mengalami satu kejadian yang membuat bayinya itu meninggal. Tidak usah lama-lama, kita langsung ke dalam cerita Lambe Ireng. Sebut saja namanya Bu Rati. Bu Rati seorang ibu muda yang usianya baru sekitar 22 tahun. Dia melahirkan satu anak, dan anaknya ini baru berusia sekitar 3 hari. Nah, 3 hari itu dia pernah mendapatkan satu kejadian yang membuat dia itu tidak mungkin melupakan sepanjang hidupnya. Karena kondisi bayi ditinggal sebentar ke kamar mandi, dan suaminya Bu Rati, yaitu Pak Wisnu, dia itu memang pekerjaannya itu ada di luar kota. Jadi dia tinggal sendirian di salah satu kontrakan, bukan rumah. Dia tinggal itu di kontrakan menunggu suaminya itu pulang yang setiap seminggu sekali. Nah, ini kejadiannya itu tepat di malam Jumat. Sesuatu yang tidak akan dilupakan oleh Bu Rati saat jam 11 itu dia melihat ada kunyang yang datang dengan sosok yang sangat mengerikan. Tidak ada tubuh ataupun kaki, yang ada itu hanya bagian kepala. Dan yang dilihat Bu Rati itu bukan hanya kepalanya saja, tapi ada jantung, paru-paru, usus, semuanya itu terlihat, dan darahnya itu menetes. Tetesan darah itu terlihat itu saat Bu Rati itu ada di kamar mandi dan melihat kunyang tersebut. Bu Rati teringat akan anaknya yang ditinggal di kamar. Saat Bu Rati dalam posisi dia sedang buang air kecil, melihat kunyang itu melewati bagian kamar mandi tepat di atas kepalanya. Suara jeritan tangis anaknya itu sangat didengar oleh Bu Rati. Suara itu semakin Bu Rati itu buru-buru sampai dia itu dia benar-benar melupakan ya untuk narik celananya. Dia langsung buka pintu kamar mandi, dia langsung menuju ke kamar anaknya itu sedang istirahat. Dan saat dilihat oleh Bu Rati, anaknya Bu Rati di bagian leher itu sudah didekap kunyang. Bu Rati benar-benar histeris sampai dia nangis, ya Allah, anakku. Cuma untuk berani mendekati, kunyang itu melirik ke Bu Rati. Dan meliriknya ini, dia tidak melepaskan gigitan ke bayinya Bu Rati, ke anaknya Bu Rati, seakan-akan bayi itu terangkat dengan gigitan kunyangnya. Allahu Akbar. Bu Rati, dia hanya bisa menangis, menjerit, tolong, ada kunyang gigit anakku. Cuma di situ, di lingkungan tempat tinggal Bu Rati, jam 11 malam itu sudah pada istirahat. Bu Rati dalam kepanikannya, histerisnya, dia teriak-teriak minta tolong sampai beberapa kali tidak ada yang datang. Dia bingung, sampai kepanikannya dia teringat akan satu hal yang
Kata rumor yang beredar dia itu takut dengan bawang putih dan kitab suci Al-Quran. Dia membaca ayat-ayat suci. Dia mencari ke dapur bawang putih ditusuk dengan garpu, mencoba memberanikan diri mendekati kunyang tersebut, dan spontan saja kuyang itu langsung melepaskan gigitan dari bayinya. Kunyang itu keluar, tapi dia meninggalkan bekas bercak darah itu di kamar istirahat bayinya Purati. Dan Purati itu bekas cacaran darahnya itu sangat terlihat. Dan anehnya, tembok itu seakan bukan penghalang bagi kunyang. Dia menembus tembok tersebut. Saat itu Purati mencoba mendekati anaknya dan lihat kondisi anaknya. Teriakan yang sangat keras sudah tidak didengar lagi oleh Purati. Tangisan anaknya tidak didengar. Hanya yang dilihat oleh Purati, nafas yang tersengal-sengal. Seakan-akan nafas itu terhenti dan Purati hanya bisa menangisi, "Anakku, maaf ibu, anakku, maaf ibu, anakku." Dan tidak berselang lama anaknya menghembuskan nafas terakhir. Satu kejadian yang tidak mungkin dilupakan oleh Purati. Saat itu juga Purati mencoba menelpon suaminya, Pak. Dan saat itu juga Purati menelpon suaminya, menghubungi suaminya. Beberapa kali telepon itu tidak diangkat. Mungkin hampir 15 menit telepon itu baru diangkat. Dia cerita, "Pak, cepat pulang, Pak, cepat pulang, Pak, cepat pulang, cepat pulang." Ditanya oleh suaminya, "Ada apa, Bu? Ada apa?" "Pak, cepat pulang, anak kita, Pak, anak kita kenapa?" Suaminya yang ada di luar kota, dia datang sekitar 4 jam perjalanan. Jam 3 dini hari, suaminya pulang dengan kondisi anak yang sudah dikerubungi banyak warga yang datang di rumah kontrakan Purati melihat kondisi jasad anak dari Purati dan Pak Wisnu yang sudah meninggal dunia. Dan beberapa warga mencoba untuk menenangkan Purati yang selalu pingsan dan pingsan ketika melihat anaknya yang sudah terbaring tidak bernyawa. Beberapa warga ini mencoba untuk membuat Purati tetap kuat, tetap bersabar. Tapi pada kenyataannya Purati tidak kuat. Harus bagaimana ketika dia menghadapi kenyataan anak yang baru dilahirkan, anak yang hasil pernikahan dari suaminya yaitu Wisnu meninggal dengan keadaan yang sangat tragis. Purati terus-menerus dia pingsan sembari menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Dia sudah menghubungi sekitar 1 jam yang lalu, tapi tidak kunjung datang juga sampai singkat cerita jam 3 dini hari. Purati kembali jatuh pingsan. Mungkin sekitar 1 atau 2 jam itu Purati pingsan itu sampai 5 kali sembari menunggu suaminya yang tidak pulang juga. Hampir 3 jam Purati menunggu ini sampai suaminya ini datang. Ketika suaminya datang, di dalam rumah sudah banyak warga yang menyaksikan kematian anak yang baru dilahirkan oleh istrinya itu Purati. Pak Wisnu histeris, dia menangis, "Anakku," digendong bayinya. "Bu, ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa anakku? Kenapa aku?" Sembari melihat beberapa warga. Warga mencoba menceritakan Purati memeluk suaminya yang saat itu sedang menggendong anaknya yang sudah tidak bernyawa. "Pak, maafkan ibu, Pak, maafkan ibu, Pak. Ibu lalai, Pak. Ada apa ini, Bu? Ada apa? Kenapa anak kita?" Warga menjelaskan. Salah satu warga menjelaskan, "Pak Wisnu, Purati yang sabar kalian. Anak Bapak diambil oleh kunyang. Apakah Bapak tidak melihat di bagian leher ada bekas gigitan?" "Apa kunyang? Siapa di sini yang punya kunyang? Siapa? Katakan, akan ku balas dia. Dia sudah merenggut nyawaku." "Pak, sabar, Pak, sabar." Beberapa warga ini mencoba menenangkan Pak Wisnu, tapi melihat suaminya yaitu Purati yang emosinya sangat meledak-ledak. Dia tidak terima ketika anaknya itu meninggal dunia. Emosi suaminya yang terus menjadi-jadi. Beberapa warga mencoba menenangkan, "Pak Wisnu, sabar, sabar, sabar." Purati yang melihat suaminya dalam keadaan kesedihan dicampur emosi yang meluap-luap jadi satu.
Di keesokan harinya pemakaman pun dilakukan. Tapi setelah pemakaman, dari rumor yang beredar, banyak yang mengatakan di antara warga ini ada yang melihat salah satu orang yang bertingkah aneh. Dan orang itu sering datang melewati perkampungan yang Talen, datang ke kontrakan dari Bu Ratih. Dia tuh sering melintas beberapa hari sebelum kejadian itu terjadi. Usut punya usut, orang itu dari kampung sebelah, Pak Wisnu dan Bu Ratih. Setelah kematian anaknya, dia mencoba mencari tahu apakah dia benar-benar pemilik ilmu kunyang, orang yang mempunyai pesugihan kunyang. Setelah Pak Wisnu dan Bu Ratih datang ke beberapa dukun, dijelaskan sama dukun bahwa ada di kampung sebelah yang mempunyai pesugihan kunyang. Tapi kalau kita berurusan dengan dia, itu akan menjadi petaka untuk kita sendiri. Pak Wisnu dan Bu Ratih sempat bingung, terus harus gimana Pak untuk membalaskan dendam saya untuk anak saya yang sudah dimakan kunyang. Dukun itu angkat tangan, saya tidak berani. Saya tidak berani berapapun kalian membayar saya, kalau saya harus bertarung dengan kunyang tersebut. Simbah angkat tangan. Itu dari dukun yang didatangi Bu Ratih sama Pak Wisnu. Dari penjelasan Pak Kiai, memberikan petunjuk ciri-ciri orang yang menggunakan pesugihan kunyang. Dan Pak Kiai itu satu persatu menjelaskan. Yang pertama, di antara bagian dagu dan leher ada geratan berwarna biru lebam. Dan itu ciri yang pertama. Dan yang kedua, orang itu bertingkah aneh. Perilakunya secara sosial itu kurang. Dia sibuk dengan sendirinya. Bahkan yang paling jelas, dia orang yang tidak suka beramal atau bersedekah. Ini penjelasan dari salah satu praktisi, seorang kiai. Dari ciri-ciri itu, Wisnu mencoba mencari siapa dalang yang sudah membunuh anaknya ini lewat pesugihan kunyang. Dari informasi beberapa warga bahwa kunyang itu berasal dari orang yang tak lain dari sebelah kampungnya, Pak Wisnu mencoba mencari tahu satu persatu sampai dia rela tidak bekerja untuk beberapa minggu. Sampai istrinya itu meminta sama Pak Wisnu, "Sudah Pak, sudah." "Tidak Bu, anakku sudah meninggal. Aku belum terima. Aku harus ketemu orang itu. Apapun risikonya akan aku cari orang itu. Dan akan kubuktikan kalau dia sudah salah mengincar anakku." Ini yang dilakukan Pak Wisnu. Dia mengorbankan waktu pekerjaannya sampai Bu Ratih itu bingung untuk menahan suaminya agar tidak bertindak melebihi batas, agar suaminya tidak kelewat batas. Beberapa minggu dicari oleh Pak Wisnu. Pak Wisnu mendengar kabar kalau ada satu orang dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh praktisi. Kekhawatiran Bu Ratih akhirnya benar-benar terjadi. Setelah beberapa minggu suaminya mencari orang yang dimaksudkan oleh praktisi, oleh kiai, Pak Wisnu menemukan orang tersebut. Dilihat secara detail apakah di bagian leher itu ada geratan berwarna biru. Orang itu adalah orang petani. Tapi petani yang dijelaskan oleh Bu Ratih, yang waktu itu Pak Wisnu menemukannya, orang itu bekerja sebagai petani ubi, bercocok tanam, tapi dengan kekayaannya, petani itu luar biasa. Dia sangat kaya, seorang perempuan, seorang petani perempuan yang terbilang tidak wajar dengan pertaniannya. Dia bisa menjadi orang terkaya di kampung sebelah Bu Ratih. Saat Pak Wisnu mengetahui ciri-ciri orang tersebut, Pak Wisnu mencoba mencari tahu. Bahkan Pak Wisnu yang menceritakan ke Bu Ratih
Saat dia mengetahui bahwa dialah pelakunya, Pak Wisnu dengan beranikan diri nanya, "Ibu, apakah ibu yang sudah membunuh anakku?" Dan ibu itu bilang sama Pak Wisnu, "Kamu tidak punya bukti kalau aku yang melakukan pesugihan kunyang. Kalaupun iya mau apa?" Ditantang Pak Wisnu. "Ibu nantang sama saya. Akan kubuktikan, Bu. Kamu pasti akan menyesal." Pak Wisnu menceritakan ke Bu Ratih, dan benar apa yang dikhawatirkan oleh Bu Ratih. Kunyang itu datang menteror keluarga Wisnu dan Bu Ratih. Apa yang dikhawatirkan Bu Ratih benar-benar terjadi. Kunyang itu melingkari rumah, memutari kontrakan dari Pak Wisnu, memutari kontrakan tempat tinggal Pak Wisnu dan Bu Ratih. Tapi kunyang itu, ada hal yang ditakuti oleh kunyang. Dengan bawang putih dan kitab suci Al-Quran, Bu Ratih meminta Pak Wisnu, suaminya, "Pak, Bapak harus baca ayat suci Al-Quran lewat bimbingan praktisi, bimbingan seorang kiai yang mengetahui bahwa suaminya Bu Ratih diteror." Lewat Bu Ratih yang memberitahu ke Pak Kiai bahwa suaminya diteror sosok kuyang tersebut, Pak Kiai pun membantu. Beberapa hari itu sempat ramai, sempat heboh bahwa kuyang itu ingin membunuh Pak Wisnu. Tapi karena ada praktisi, alhamdulillahnya Bu Ratih yang meminta bantuan praktisi dan juga orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal Bu Ratih berdoa bersama-sama untuk membuat kunyang itu tidak bisa datang lagi ke kampung tempat tinggal Bu Ratih. Setelah beberapa hari kejadian kunyang yang sangat nyata dilihat oleh Bu Ratih dan beberapa warga, kunyang itu kembali menghilang. Tapi ada satu kejadian setelah kalahnya kuyang itu, ibu-ibu yang ditemui oleh Pak Wisnu terlihat dia mengalami satu penyakit yang mengerikan. Dan penyakitnya ini antara bagian dada, yang didengar oleh Bu Ratih dari beberapa rumor di tetangga sebelahnya bahwa ibu-ibu itu mengalami penyakit di bagian dadanya itu seperti rusak. Dan bahkan dari medis yang selalu datang ke rumahnya langsung, warga itu memberanikan diri menjenguk, alasannya untuk mengetahui bagaimana sih keadaan pelaku pesugihan kunyang dan betapa tragisnya. Bagian dada sampai bagian perut itu seperti berlubang, seakan-akan dia sendiri yang menjadi kunyang. Ini yang diceritakan Bu Ratih. Dan tidak berselang lama, mungkin hanya sekitar 1 minggu semenjak kekalahan kunyang yang dibantu oleh praktisi, pemilik pesugihan kunyang tersebut meninggal dunia. Dan ini membuat Bu Ratih, dan ini membuat rumor bahwa tidak ada lagi orang-orang yang akan ditumbalkan oleh kunyang itu. Karena usut punya usut, Bu Ratih ini bukan hanya korban pertama, tapi dari keluarga pesugihan kunyang itu sendiri sudah ada yang menjadi korban saat dia baru melahirkan anaknya. Mungkin sudah banyak orang-orang yang menjadi korban dari pesugihan ibu petani yang ternyata pelaku pesugihan kunyang. Itulah kisah nyata yang diceritakan dari narasumber yang menceritakan bagaimana kronologi anaknya yang meninggal karena kunyang. Semoga kisah ini bisa menghibur, memberikan wawasan juga manfaat untuk kita semuanya. Semoga kisah ini bisa menghibur, memberikan wawasan juga manfaat untuk kita semuanya. Saya Pak Ade di channel Lembu Ireng ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.